Allah menjadikan manusia ini memang bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat berarti konsekuensinya adalah apa? Memang ada yang utama, ada yang kurang utama, ada yang ini dan itu dan seterusnya. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di akhir-akhir kitab beliau Tibun Nabawi, bahwasanya untuk karakter orang Yahudi yaitu generasi-generasi awal dari Bani Israel, mereka karakternya adalah kalau tidak salah balgham, yaitu apa, tipenya adalah tipe penakut dan curang. Sementara untuk karakter orang Nasara, yaitu generasi-generasi akhir dari orang Bani Israel, karakternya adalah kalau tidak salah adalah sauda, yaitu apa, al-baladah wad dolal, yaitu ada semangat tetapi dia itu tolol dan sesat. Sementara untuk karakter umat ini, yang mana terdepan mereka adalah orang Arab, memang mereka itu adalah tanah yang paling bagus. Memang orang Arab adalah tanah yang paling bagus. Karena itulah Allah Ta'ala memang memilih mereka untuk menegakkan agama ini. Maka disebutkan dalam hadis Muawiyah dengan sanad yang sahih, setelah menyebutkan masalah-masalah fitnah, maka Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, ya ma'syara Arab illam taqumu bihadatin fa ghairukum aula wa ahra alla yaqumu bih. Wahai orang Arab, kalau kalian tidak menegakkan agama ini, maka yang selain kalian lebih layak dan lebih tidak sesuai, yaitu lebih layak untuk tidak menegakkan agama ini. Dan juga dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, kenapa Rasulullah SAW bersabda wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celaka bagi orang Arab dikarenakan kejelekan yang telah mendekat, yaitu apa, dengan dibukanya dinding Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa demikian? Karena memang kenyataannya benteng Islam yang terdepan di zaman manapun itu adalah orang-orang Arab. Sehingga apa, ketika Ya'juj dan Ma'juj itu nanti keluar, yang paling banyak untuk menghadapinya memang orang Arab. Yang lain-lain jangan harap, lari mereka. Orang Amerika pun penakut, kita tahu itu. Maka orang Arab yang selalu akan banyak berkorban. Bahkan demikian pula sampai sekarang, yaitu bukan sekarang, tapi pada waktu perang Afghanistan, justru yang paling banyak berkorban adalah ahli tauhid dari Saudi. Adapun orang Afgan sendiri, mereka di belakang dengan apa, dengan apa itu namanya, tangkal-tangkalnya, dengan sihir-sihirnya, sudah punya banyak kekebalan, nggak berani di depan. Yang banyak mengalami luka dan pengorbanan malah justru orang-orang Arab yang mereka adalah ahli tauhid. Dan sampai zaman manapun memang orang-orang Arab adalah orang yang secara umum terkemuka. Itu secara jenisnya, bukan dari secara individu. Kalau individu banyak ulama-ulama yang bukan dari Arab dan lebih baik daripada orang-orang Arab. Tapi apa, ini dari secara umum memang jenis Arab itu jenis yang Allah Ta'ala pilih. Makanya Allah memilih orang Arab sebagai apa? Sebagai Rasul yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Yang mana disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah kalau tidak salah ya, di Sahih Muslim itu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih memilih Kinanah, kemudian memilih Bani Hashim, kemudian memilih aku dari Bani Hashim, dan seterusnya. Itu memang orang Arab adalah paling utama. Maka bahasa yang dipilih adalah bahasa Arab untuk kitab yang paling suci di alam semesta ini. Maka kita harus mengenal kebaikan orang Arab dan keutamaan mereka. Kenapa kalimat-kalimat tadi tidak muncul ketika ada westernisasi? Kenapa tidak muncul itu? Kenapa ketika diajak kepada Islam yang memang ajarannya banyak yang di situ ke arah Arab? Kenapa mereka marah-marah sementara memang Arab itu yang terbaik dari sisi jenisnya? Kita harus mengakui itu. Makanya Allah Ta'ala memilih Nabi yang terbaik adalah itu. Dan ini yang membuat orang-orang Yahudi itu bengang. Mereka merasa dengki. Kenapa Nabi yang terbaik tidak keluar dari mereka? Kenapa kenabian itu keluar dari jalur mereka? Karena Allah Ta'ala tahu siapa yang lebih layak setelah ini. Ternyata Nabi Muhammad SAW dari orang Arab. Maka hendaknya kita mengakui itu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ar-Risalah, beliau banyak menekankan untuk mengetahui bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab dan seterusnya. Bahkan beliau kalimatnya sangat keras kalau kita baca di situ tentang orang-orang yang tidak ambil kisah dengan dengan bahasa Arab dan pengetahuan Arab. Bahkan Syekhul Islam dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim mengatakan kebencian terhadap Arab itu adalah syu'batun min syu'abin nifaq. Salah satu dari cabang kemunafikan. Ya, kita lihat kebanyakan orang munafik, mereka tidak mau untuk arah hatinya itu ke Arab, tapi arah hatinya kemana? Imma kepada orang Yahudi dan Nasara, wa imma kepada kepada orang-orang Iran yang di mana itu, Asbahan itu, arahnya ke sana. Itu kemunafikan, tidak mau setia dengan apa yang Allah pilih.
Terserah Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana dia meletakkan risalahnya dan siapa yang nanti menjadi apa? Menjadi pembela-pembela rasulnya. Allah lebih tahu siapa yang layak untuk itu. Maka hendaknya kita terima itu. Nah, sekarang kalau itu memang sudah menjadi apa yang dimuliakan oleh Islam, maka kita tinggal ikut dalil saja. Ketika dalil mengatakan kana ahabbu siyabi ila Rasulillah SAW al-qamis, maka hendaknya kita cintai gamis. Bahwasanya baju yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah gamis. Kalau sekarang kita panggilnya jubah itu adalah gamis dulu istilahnya. Maka hendaknya kita cintai itu karena Rasulullah mencintai. Kenapa? Ini dapat rekomendasi dari Allah Ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah SAW untuk kalian suri teladan yang baik. Bahkan ini bukan hanya pakaian Rasulullah sebagai orang Arab, bahkan ini adalah bajunya siapa? Baju para nabi. Baju Nabi Yusuf, qadat qamisuhu idhab, kemudian apa itu? Yang menjelaskan masalah apa? Idhab, yaitu yang mengatakan biqamisi hadza dan seterusnya itu. Yaitu dengan membawa gamisku dan seterusnya. Menunjukkan apa ini bukan hanya budaya Arab, tapi ini adalah apa sesuatu yang disukai oleh para nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad, bahkan Nabi Yusuf. Dan tidak ada sesuatu yang memustahilkan kalau ini juga disukai oleh ayahnya Nabi Yusuf. Jadi budaya para nabi tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Rasulullah telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim adalah induk dari semua nabi-nabi yang kita sebutkan tadi. Maka tidak ada alasan untuk kita membenci Arab atau mengatakan ini khusus Arab dan sebagainya. Apa yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya kita muliakan, apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya kita benci. Sementara telah jelas-jelas Allah Ta'ala dan Rasulnya membenci. Untuk apa kita tasyabuh dengan orang kafir? Kenapa kalimat tadi tidak muncul ketika itu? Siapa yang merekomendasi Levi's atau merekomendasi apa itu, tie atau lain-lain? Sementara ini yang jelas ada rekomendasi dari Allah dan Rasulnya, mereka tidak terima. Itu menunjukkan apa? Ketidakadilan manusia di dalam masalah beragama. Terserah, kalaupun ternyata datang syariat memang ada menyuruh untuk kita memuliakan jenis tertentu, kita muliakan, terserah Allah. Sebagaimana dulu Allah Ta'ala menjadikan ternyata risalah itu diberikan kepada apa? Jenis manusia, bukan jenis jin atau jenis malaikat, terserah Allah. Kenapa kita berjalan seakan-akan apa? Menempuh jejaknya setan, yang mana setan tidak ridho dengan apa? Kemuliaan itu untuk jenis yang diciptakan dari tanah liat, mengatakan ana khairun minhu dan sebagainya. Ini jejak setan. Allah Ta'ala telah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti jejak-jejak setan tadi, yang tidak suka dengan apa? Pemuliaan yang Allah pilih untuk jenis-jenis tertentu. Nah, ketika kita sudah tahu ini adalah pilihan Allah, maka ikuti itu, selesai. Bukan berarti wajib, tapi apa? Kita katakan yang mustahab-mustahab, yang wajib-wajib. Selesai. Intinya itu aja. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan.